Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, ugal-ugalan di jalan raya, bus penumpang PO Sugeng Rahayu jurusan Surabaya Yogyakarta menabrak mobil di Jalan Raya Ngawi. Akibatnya mobil masuk parit namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kecelakaan bus penumpang PO Sugeng Rahayu jurusan Surabaya Yogyakarta dengan mobil Honda Brio terjadi di Jalan Raya Ngawi, tepatnya di Desa Geneng, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Mobil Honda Brio masuk parit setelah ditabrak bus. Usai menabrak mobil, bus langsung berhenti dan memindahkan seluruh penumpang ke bus lainnya. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk pengemudi mobil. Kecelakaan terjadi saat mobil Honda Brio yang dikemudikan Nur Yahya, 73 tahun, kiai asal Desa Ngelang, Kecamatan Kertoharjo, Kabupaten Magetan, melaju dari arah Ngawi menuju Magetan. Di lokasi kejadian, mobil hendak didahului oleh bus Sugeng Rahayu yang dikemudikan Agus Indria Utama, 44 tahun, warga Madiun. Diduga bus berjalan ugal-ugalan sehingga menabrak mobil dari belakang. Ya itu dokter saya banting gitu, terus Bapak tadi bisa keluar dari mobil gimana Pak? Keluar ya Mbak, ya kemurahan Gusti Allah. Oh, sendiri Pak tadi? Sendiri mau jagung Mbak, keluar. Dari mana mau kemana? Keluar Kurut di Ngawi. Transaksi kendaraan Rahayu itu bermaksud mendahului. Namun demikian di depannya berlawanan arah ada kendaraan sehingga tidak jadi menyalip kembali ke jalurnya, namun tidak bisa menguasai laju kendaraannya, tidak memperhatikan arus lalu depannya, akhirnya tumbuh belakang kendaraan Brio dan depan kendaraan Sugeng Rahayu. Untuk mengevakuasi mobil dari parit, polisi mengerahkan truk derek. Sementara bus Sugeng Rahayu berikut pengemudinya dibawa ke unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, seorang pria Parubaya yang belum diketahui identitasnya ditemukan tewas di tepi rel kawasan Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Diduga korban tersambar kereta api yang melintas dari Sidoarjo menuju Surabaya. Saat ditemukan, jasad korban dipenuhi luka pada bagian kepala dan kaki pada Senin malam. Korban diperkirakan pria berusia 45 hingga 50 tahun dengan ciri-ciri mengenakan kaos warna hijau dan celana hitam. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi hanya menemukan dompet berisi sejumlah uang di saku celana korban, namun tidak ada kartu identitas. Penemuan jasad korban diduga tertabrak kereta api berdasarkan laporan pengendara motor yang melintas di sekitar lokasi kejadian. Tadi ada laporan dari masyarakat menyampaikan ada orang terjatuh di sekitaran rel kereta api, tepatnya di titik depannya SMK 3. Kemudian setelah itu kami telusuri, diduga korban ini tertabrak dengan kereta api dan dalam keadaan meninggal. Untuk identitas tidak ada. Laki-laki ya? Laki-laki, betul. Kira-kira usia berapa? Kurang lebih sekitar 45 tahun sampai 50. Usai dilakukan identifikasi oleh tim Inafis Polrestabes Surabaya, jenazah korban dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo. Polisi mengimbau warga yang kehilangan anggota keluarganya sesuai ciri-ciri yang dimaksud agar datang ke rumah sakit untuk mengecek. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, petugas gabungan di Kabupaten Blitar menggelar simulasi sistem pengamanan dan penanganan saat pemilihan kepala daerah. Simulasi dilakukan saudara sebagai kesiapan dalam menghadapi ancaman teror dan aksi anarkis dalam Pilkada serentak bulan November mendatang. Unjuk rasa yang semula tertib berujung rusuh. Masa pendukung salah satu calon bupati ini tidak terima jagoannya kalah dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Blitar. Mengantisipasi kerusuhan tidak meluas, polisi yang bersiaga di lokasi dengan sigap menghalau massa. Aksi huru-hara ini bukanlah nyata, namun hanya simulasi penanganan teror pilkada yang digelar petugas gabungan di Kabupaten Blitar. Kapolres Blitar AKBP Wiwit Adisatria mengatakan selain mengantisipasi ancaman teror, simulasi ini juga mematangkan koordinasi petugas gabungan dari instansi terkait pada saat Pilkada 27 November 2024 mendatang. Pilkada pada tahun ini mempunyai kekhasan sendiri karena
sejarah ini baru kali ini dilaksanakan secara serentak, baik pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, dan wakil bupati, wali kota seluruh Indonesia. Jadi kita berharap dengan kegiatan apel gelar pasukan, kemudian deklarasi pemilu damai, kemudian peragaan Sispam kota ini, kita ingin menunjukkan bahwa kami yang berada di Blitar ini, TNI Polri dengan Pemda juga siap untuk melaksanakan kegiatan pengamanan pilkada tersebut. Selain anggota TNI Polri, simulasi pengamanan kota atau Sispamkot ini juga melibatkan pihak KPU dan Bawaslu Kabupaten Blitar. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Komisi Yudisial periksa 3 hakim yang memberi vonis bebas Ronald Tanur. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi dan tetaplah bersama kami.